Baik, selamat pagi pada anak-anak kami semuanya. Bapak harap anak-anak kami hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini anak-anak kami kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam gambar teknik, yaitu dari pelajaran mengenai yang namanya adalah standar kertas dan tata letak gambar pada gambar teknik. Kita mulai yang pertama, anak-anak kami adalah dari standar kertas pada gambar teknik. Ya, jadi kalau kita menggambar pada gambar teknik, maka ukuran daripada kertas itu memiliki standar. Ya, ini menjadi sesuatu yang harus dipatuhi. Dilihat dari ukuran kertas, maka kertas gambar itu memiliki ukuran panjang dan memiliki ukuran lebar. Sebagai ukuran pokok dari kertas gambar anak-anak kami, diambil ukuran A0. Ya, ada ukuran patokan yaitu A0 yang mempunyai luas 1 meter kuadrat atau 1 juta milimeter kuadrat. Ya. Nah, sebagai perbandingan lebar dan panjangnya sama dengan perbandingan sisi bujur sangkar dengan diagonalnya. Nah, ada standar yang sudah ditentukan di dalam menentukan ukuran kertas. Ya, jadi secara umum ada standarnya, yaitu sesuai dengan standar ISO atau International Standard Organization. Ya. Dan ada juga standar NNI atau Netherlands Normalist Institute. Nah, selanjutnya kertas gambar setelah diberikan standar ukuran, maka diberikan juga ukuran garis tepi sesuai dengan jenis ukuran kertas tadi. Nah, di sini nanti Bapak akan tampilkan tabel yang menjadi ukuran kertas yang sudah disesuaikan dengan standar, yaitu tentunya standar yang secara internasional diakui. Ya. Jadi nanti pada tabel ini akan ada bahwa ukuran kertas gambarnya berapa, kemudian batas tepinya berapa, di mana sesuai dengan standar yang sudah ditentukan bahwa standar untuk ukuran kertas gambar ada memiliki ukuran batas tepi bawah, tepi atas, dan tepi kanan. Nanti di dalam tabel ini diwakili dalam kolom C, yaitu dalam bentuk kolom C. Sedangkan di bagian tepi kiri, ukuran kertas gambar sudah ditetapkan yaitu sebanyak 20 mm. Nah, penetapan jarak ini dimaksudkan tentu untuk memberikan jarak sehingga jika kertas gambar dimodel tidak akan mengganggu gambarnya. Jadi pengecualian ukuran dari sisi kiri atau tepi kiri itu 20 mm. Tujuannya adalah agar ketika kertas tersebut dibundel maka tidak menyebabkan kerusakan pada gambar yang digambar pada kertas gambar tersebut. Nah, ini dia anak-anak kami yang menjadi ukuran standar kertas gambar yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi ada ukuran yang pertama A0 tadi, untuk lebarnya adalah 841 mm, panjangnya 1189 mm, kemudian A1 594 mm lebarnya, panjangnya 500
841 mm. Demikian A2, A3, A4, A5 seperti yang sudah Bapak tampilkan dalam kolom ya. Nah, untuk sisi gambar di sebelah kiri tadi sudah ditentukan 20 mm. Nah, untuk tipe atas, kanan, dan bawah ada perbedaan, di mana perbedaannya untuk ukuran A0 sampai dengan A3 itu sudah ditentukan 10 ya. Sudah ditentukan 10, dan untuk ukuran yang A4 dan A5 itu sudah ditentukan sebanyak 5 ya. Nah, ini dia anak kami. Sekali lagi ya, untuk sisi kanan, atas, dan bawah untuk kertas A0 sampai dengan A3 itu ditentukan 10 mm. Kalau A4 dan A5 adalah 5 mm. Nah, selanjutnya anak-anak kami, selain ukuran kertas gambar, ada jenis-jenis kertas ya. Jenis-jenis kertas yang ditentukan adalah sebagai pembakuan ukuran kertas gambar, jenis garis pada gambar teknik pun turut ditetapkan ya. Maksud Bapak tadi jenis-jenis garis turut ditetapkan sehingga setiap garis menunjukkan fungsi tersendiri. Terdapat sedikit perbedaan antar berbagai bidang keteknikan dalam jenis dan fungsi garis ini. Nah, di sini Bapak tampilkan sebuah grafik ataupun kolom yang menjadi ketentuan jenis-jenis garis dari yang sudah ditentukan dalam standar internasional ya. Seperti misalnya yang ditampilkan dalam garis baris A misalnya, itu disebutkan menjadi garis tebal kontinu. Jadi digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk garis-garis nyata atau pada garis-garis tepi. Bagian B misalnya ya, dia disebut garis tipis kontinu. Boleh dalam bentuk garis lurus atau lengkung nanti, hingga kegunaannya dikatakan adalah sebagai misalnya garis-garis perpotongan khayal atau garis imajiner, garis-garis ukur, garis-garis proyeksi, bantu, dan seterusnya. Nah, jadi jenis-jenis garis ini harus kita ketahui anak-anak kami, karena ini akan diterapkan di dalam pembelajaran praktek untuk menggambar dalam gambar teknik mesin. Standar ukuran huruf dan angka juga ada anak-anak kami ya, di mana untuk ukuran daripada huruf dan angka ada yang 75 derajat, ada juga yang tidak 75 derajat. Yang pasti dia memiliki yang namanya standar. Di penulisan huruf dan angka misalnya seperti ini sudah Bapak tampilkan. Lalu ada juga yang model 75 derajat ya. Jadi kemiringannya ada seperti ini anak-anak kami. Dan ada juga dia model yang lain tentunya. Nah, untuk perbandingan standar huruf dan angka anak-anak kami itu ada ya. Jadi untuk tipe A misalnya tinggi hurufnya H, untuk tipe B tinggi hurufnya H, sehingga didapat nanti tinggi huruf kecilnya adalah untuk tipe A 10/14 H, kalau tipe B 7/10 H. Nah, jarak antar huruf juga bisa ditentukan. Untuk tipe A 2/14 kali tinggi huruf, untuk tipe B 2/10 kali tinggi huruf. Demikian juga dengan jarak antar garis, jarak antar kata, dan tebal huruf. Jadi ini semua anak-anak kami akan diterapkan di dalam praktek menggambar teknik. Nah, sampai di sini dulu anak-anak kami yang bisa Bapak sampaikan di dalam standar kertas dan tata
kelola dalam menggambarkan gambar teknik. Nah, untuk selanjutnya nanti di dalam diskusi kita bisa kita lebih berdalam lagi di dalam memahamkan pengertian dan pemahaman kita tentang hal ini. Nah, untuk anak-anak kami, sampai di sini kita akan lanjutkan ke dalam proses untuk selanjutnya. Terima kasih.